warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Rodiana akan memberikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dalam PowerPoint ini saya akan menjelaskan mengenai warga negara dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan yang terakhir pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apa sih warga negara itu? Warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan terdapat ketentuan mengenai warga negara Indonesia. Dua pedoman penerapan atas kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau naturalisasi. Asas kewarganegaraan yang sering dijumpai yaitu satu ius soli atau tempat kelahiran dan yang satu ius sanguinis atau keturunan. Naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan negara lain. Jenis kewarganegaraan terdapat dua, yaitu kewarganegaraan aktif dan kewarganegaraan pasif. Dan terdapat ada tiga, apatride, bipatride, dan multipatride. Apa sih apatride itu? Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian bipatride adalah orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Dan yang terakhir multipatride adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan. Definisi hak. Apa hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang wajib, harus, dan patut diterima oleh setiap orang yang telah dimiliki sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan, yang merupakan sebuah kewenangan dan kekuasaan hukum. Jadi sejak kita dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita sudah memiliki hak dan kita sudah mendapatkan hak dan itu sudah wajib didapat. Dalam menuntut haknya, warga negara juga harus menjalani sebuah kewajiban agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika kita sudah mendapatkan hak, maka kita juga harus melakukan kewajiban sebagai warga negara untuk terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban pada dasarnya adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara demi mendapatkan hak yang diinginkannya dan diatur oleh undang-undang. Hak-hak dasar warga negara Indonesia. Hak-hak dasar warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 11, yaitu Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya. Kedua, Pasal 27 Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelajaran negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 29 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi di Indonesia itu negara juga agama tidak hanya satu, jadi kita mendapatkan hak untuk memilih agama yang kita anut. Kemudian Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti yang kita lakukan saat ini. Kita sedang mendapatkan hak kita pada Pasal 31 Ayat 1 berupa pendidikan. Pasal 32 Ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Kemudian pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi bumi, air dan kekayaan itu digunakan untuk kemakmuran rakyat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban warga negara secara sah diatur dalam undang-undang. Apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Yaitu berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 3. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 4. Menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Di Indonesia ini kita memiliki beberapa hukum dan tata tertib, dan itu harus kita taati sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Dan yang terakhir, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewajiban 1. Undang-Undang 1945 pasal 28B ayat 1, pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga termasuk orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Pada bagian lain, jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada pasal 28G ayat 1. Jadi, orang yang kurang mampu atau orang yang tidak mampu sudah terjamin mendapat akses perlindungan hukum dari pasal 28D ayat 1 dan 28G ayat 1. Contoh pelanggaran hak apa saja sih? Contoh-contoh pelanggaran hak, apakah teman-teman ada yang tahu? Pelanggaran hak itu bermacam-macam. Salah satunya yaitu pelanggaran bagi kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah. Jadi ada sekelompok minoritas yang ingin membangun tempat ibadah tetapi dilarang. Itu merupakan salah satu pelanggaran hak. Yang kedua, pencabutan SIUP atau surat izin usaha penerbitan dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Yang ketiga, pelanggaran untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dengan alasan dapat melawan pemerintahan. Jadi kita memiliki hak untuk berserikat, untuk berkumpul, untuk menyatakan pendapat yang sesuai dengan pemikiran kita, itu sangat boleh. Dan yang terakhir, penggusuran rumah atau tempat usaha warga tanpa mendapat ganti rugi atau relokasi yang sesuai. Pengingkaran kewajiban. Definisi pengingkaran kewajiban adalah keadaan seseorang yang dengan sadar dan mau untuk melalaikan apa yang seharusnya wajib ia lakukan. Bagi peserta didik, membela negara dengan cara ikut serta dalam kegiatan yang bersifat kenegaraan, misalnya mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan penuh hikmat. Jadi, kita sebagai warga negara jika ingin ikut serta dalam membela negara kita, yaitu dengan cara kita mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hikmat, tidak ada rasa bercanda sedikit pun. Pengingkaran terhadap pembayaran pajak dapat berdampak pada terganggunya pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan perbaikan jalan. Mengapa demikian? Karena pelayanan umum tersebut dananya itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga. Jadi jika warga ada yang melakukan pengingkaran kewajiban ini, maka akan berdampak pada pelayanan umum. Warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapat hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya ketentuan hukum atau sanksi yang berlaku ini dapat mengurangi pengingkaran kewajiban yang terjadi. Contoh-contoh pengingkaran kewajiban yaitu pengingkaran untuk bela negara dan menolak untuk membayar pajak. Yang kedua, tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi jika kita tidak melakukan upacara setiap hari Senin dengan hikmat, sama saja kita melakukan pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara. Karena kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan yang bersifat kenegaraan. Jadi jika kita bercanda-bercanda atau kita tidak hikmat, maka kita telah melakukan pengingkaran kewajiban. Menolak untuk membayar pajak. Jika menolak untuk membayar pajak, maka dampaknya pada terganggunya pelayanan umum seperti yang tadi saya bilang. Dan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya itu berlaku sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan atau ada materi yang belum jelas, maka bisa ditanyakan lagi di dalam kolom komentar ya teman-teman. Sekian materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sehat semua. Terima kasih.